Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas BNGA, Bank CIMB Niaga, pada tanggal 22 Oktober 2024. Dulu bahas CIMB ini di tanggal 18 Agustus 2024. Nah, di sini di video channel Sobat Investor Retail, CIMB Niaga ini dibahas pada tanggal kita lihat di sini. Nah, 18 Agustus ya. 18 Agustus 2024. Jadi yang belum sempat nonton videonya yang awal itu bisa dilihat di video sebelumnya. Di playlist ada itu ya. Pada tanggal 18 Agustus 2024 harganya adalah 1.810 ya. Lalu bagaimana update-nya 22 Oktober 2024? Prospeknya seperti apa? Kita bedah sahamnya. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, ini. Sebelumnya kita edit dulu. Ada yang salah. Nah, harga 18 Agustus 1.810. Dividennya kemarin udah dibahas. Nah, update 22 Oktober 2024. Harga sahamnya kita lihat grafik saham BNGA 1905. Nah, tanggal 22 Oktober ini 1905. Artinya ada kenaikan. Agustus 1810, sekarang 22 Oktober 1905. Jika diselisihkan berarti ada 95. 95 itu berarti 5,2%. Jadi kalau punya 10 juta di BNGA, berarti sudah untung 5,2% atau 520.000. Ya. Informasi ini diberikan bukan gaya-gayaan untuk 2 bulan udah dapat 5,2%. Bukan, tujuannya ya supaya retail juga bisa berpikir bahwa kita bisa untung di emiten asal pemilihan emitennya tepat. Ya. Fundamental itu penting, dividen itu penting gitu. Jangan dianggap hal yang sepele. Ya, jadi kalau misalkan nyangkut di saham-saham Goto, ISEA, di brand kan kasihan juga retail. Ya, tanpa memperhatikan harganya berapa gitu ya. Jadi banyak pertimbangan. Jadi bagi yang udah beli di harga 1.810, selamat, berarti udah untung 5,2%. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara belinya? Bagi yang belum beli atau yang udah masuk tapi mau menambah lagi, kita bedah di sini di chartnya ya. Chart ini untuk ya, di harga terbaik, mendapatkan di harga terbaik. Nah, ini BNGA chartnya.
Harga sekarang kan 1905. Bagi yang udah masuk ya portofolionya ya bisa ini sekarang lagi ada di harga pertengahannya nih. Ya, sekarang ada di pertengahannya. Lalu bagaimana bagi yang belum masuk di saham BNGA? BNGA ini karena labanya sedang bertumbuh 5%, jadi bisa kalau ini kita simulasi aja ya. 100 juta misalkan modalnya. Agar mudah ngitungnya bisa disesuaikan dengan portofolionya. Kalau 100 juta berarti bisa di BNGA ini karena big bank juga ya. Cuman saham masyarakat yang beredar ini sedikit gitu. Tidak lebih dari berapa persen terakhir itu. Cuman 6 atau 8% kurang tahu ya. Jadi mungkin nggak di BNGA gue saranin 10% ya, 10 juta. Kalau 100 juta berarti 10 juta di BNGA. Lalu gimana cara masuknya? Nah ini sekarang karena harga di pertengahan, bisa 5 juta dulu di BNGA. Masuk di harga 5 juta. Lalu berarti di harga 1.900 bisa ya 5 juta. Terus di harga 1.800 3 juta. Di harga 1.700 2 juta jadi 10 juta ya. Jadi ini 532 ya. 5 juta di harga 1.900-an. 3 juta di harga 1.800-an. 2 juta di harga 1.700-an. Strategi 532 kayak main bola aja ya. Karena sekarang harganya sedang ada di tengah. Ya. Lalu bagaimana yang baru masuk di pasar modal? Yang nyicil ya gak masalah. Bisa beli dulu kalau punya 1 juta berarti di BNGA beli dulu 3 lot dulu. Yang sisanya beli saham yang lain. Kan nggak boleh satu kan ya, harus terdiversifikasi. Andaikan 50 juta berarti 5 juta. Andaikan 100 juta 10 juta. Ya. Andaikan 20 juta berarti 2 juta. Jadi harus terdiversifikasi saham itu, jangan di satu saham aja, jangan all in ya. Jadi 10% ya. Itu pun strateginya 532 ya. Dari 10% itu. 5 juta, 3 juta dan 2 juta. Bagaimana kalau 50 juta ya setengahnya aja berarti. 2 juta setengah, 1 juta setengah sama 1 juta. Ya, jadi 5%, 3%, 2% dari total portofolio. Itu strateginya. Kalau yang baru nyicil juga bisa ya. Lalu ada risikonya di perbankan ya ada. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya. Bisa aja kan harga saham itu kalau perang nuklir, kalau krisis keuangan, itu ada risikonya. Sama di sektorial di saham juga ada gitu ya. Nah itu ya tentang BNGA. Jadi enaknya di BNGA ini ada dividennya nih itu ya. Proyeksinya 128. Di 2024 122. Gitu. Jadi kan kalau dibanting misalkan ya amit-amit ya ke harga misalkan, tapi kalau lihat sih nggak bakalan ke harga 1.200. Ada gak orang yang mau ngejual BNGA di 1.200? Dividennya aja 120. Kalau harga 1.200 berarti yield dividennya 120, 10% untung dividennya. Makanya dividen itu akan menahan harga suatu saham ya. Kalau misalkan labanya bertumbuh 4%, nggak mungkin harganya menjadi 1.200. Nanti banyak yang beli ya.
Itu jadi retail itu kan cocok di eh, emiten-emiten yang ada dividennya gitu. Bisa juga kita coba-coba di harga yang gak ada dividennya, cuman jangan banyak-banyak, uji nyali aja di sana gitu ya. Berarti kerasa juga itu. Ya. Jika video ini bermanfaat, dukung channel Sobat Investor Retail dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video terupdate. Share channel Sobat Investor Retail agar banyak retail yang tidak tersangkut di emiten-emiten yang fluktuasinya tinggi gitu, yang tidak membagikan dividen gitu ya. Ini hanya sebagai referensi. Ini bukan ajakan jual beli saham ya. Silakan analisa kembali sendiri ya. Sampai jumpa lain waktu.